baik, Engkau luar biasa bagi hidup kami. Engkau dahsyat dan ajaib. Perbuatanmu besar, karyamu besar bagi setiap hidup kami. Kami mengingat kembali akan karyamu di kayu salib, kematianmu di kayu salib. Engkau rela berkorban bagi setiap kami untuk menebus setiap dosa kami, menghapuskan setiap pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Oh sungguh Tuhan, kami berkata, Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Allah kami yang dahsyat, yang senantiasa menghiasi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu? Selain dengan rasa hormat kami, rasa pengagungan kami kepadamu, kami bawa hidup kami pagi hari ini untuk bersekutu dengan Engkau, menikmati setiap kasih-Mu, menikmati setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau memuji dan mengagungkan akan setiap kebesaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau berkenan bagi setiap kami pagi hari ini, dan Engkau bekerja bagi setiap kami, bekerja bagi setiap umat-umat Tuhan yang rindu menghadap hadirat-Mu yang kudus pagi hari ini. Dan kami mengalami kasih Tuhan yang besar, kami mengalami kedahsyatan Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Engkau memberkati ibadah kami di pagi hari ini, dan Engkau bekerja bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur kepadamu. Mari kita semua sama-sama katakan amin, haleluya. Naikkan satu pujian bagi Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, karyamu yang besar Tuhan, sungguh membuat kami bangga. Hidup kami di dalam Engkau, karena kasih-Mu yang terlalu besar dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, naikkan pujian ini sama-sama, katakan kasih yang terindah, hati yang mulia,
Terlalu besar kasih setiamu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Keselamatanku, oh kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, naikkan pujian ini sama-sama dengan iman, katakan, oh telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Sama-sama katakan, hidup menyenangkan. Terlalu besar pengorbanan-Mu Tuhan, yang Kau berikan bagi setiap kami. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama katakan, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan. Yes Lord, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan sungguh mari kita serukan sama-sama, katakan kepada Dia, terlalu besar kasih-Mu, oh pengorbanan yang Kau berikan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Oh sekali lagi dengan sungguh katakan, Bapa, pengorbanan yang darah-Mu Yesus, tercurah untuk terlalu besar kasih-Mu pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus Lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal darah-Mu. Terlalu mahal Darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus lagi. Terlalu besar kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, kasih-Mu Bapa, pengorbanan
Terima kasih buat kasih Bapa. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih buat pertolongan Roh Kudus. Buat kami pagi hari ini dapat memperingati, merayakan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Hari ini seluruh dunia mengakui bahwa Yesus pernah mati, tapi Yesus yang kami sembah, Dia bangkit dari kematian, menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Hari ini kami mensyukuri karya Allah, karya Tuhan, karya Bapa di sorga. Diberkati setiap kami, umat Tuhan, dimanapun kami berada di setiap rumah kami masing-masing, sejauh yang dapat dijangkau oleh siaran pada pagi hari ini. Kami percaya kuasa Allah menyertai kami semua, sebab Injil Kerajaan Allah harus diberitakan di seluruh dunia. Dan dari tempat ini kami katakan ada kuasa Allah yang menyertai pemberitaan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan daripada Tuhan menjadi bagian hamba-Mu. Bahkan kami semua yang mendengarkan berita firman Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita berada pagi hari ini, sekalipun kita terbatasi dengan keadaan dan tempat, tapi kita percaya iman kita tidak dibatasi, roh kita tidak dibatasi, karena kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Kita menyembah Allah yang dapat melakukan dengan berbagai cara. Pagi hari ini kami dari ruangan gereja GBI Kasih Karunia, Bapak Ibu yang ada di rumah, di mana saja Anda berada, kita percaya ketika firman Allah disampaikan, ada kuasa daripada firman Allah yang akan memberkati kita semua, terlebih dalam kita merayakan Jumat Agung ini, di mana Yesus pernah mati buat saya dan saudara. Mari saya akan ajak Bapak Ibu Saudara, kita buka firman Allah di dalam kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, saya akan bacakan buat kita semua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Allah berkata, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan." Ayat 7. "Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Haleluya. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Saya akan baca kembali dalam ayat yang ke-9. Firman Allah berkata, Filipi 2 ayat yang ke-9. "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Kita punya Tuhan, memang Dia pernah mati, tapi Dia bangkit dari kematian. Dan Bapa di surga meninggikan Dia, memberikan Dia nama di atas segala nama. Apapun nama yang ada di dalam dunia ini, Yesus memiliki nama yang lebih dari segalanya, sangat berkuasa. Oleh karena nama Yesus yang pernah mati, yang dibangkitkan, maka semua manusia memperoleh anugerah keselamatan. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 berkata,
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Iman percaya kita, kekristenan kita mengakui hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal. Nah saudara, mari kita lihat kembali dalam ayat yang ke-9. Kenapa Tuhan Bapa di surga memberikan, menganugerahkan, mengaruniakan, meninggikan Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam kebenaran firman Tuhan ini, ada akibat daripada apa yang Yesus lakukan sehingga Bapa mengaruniakan, meninggikan hidupnya namanya. Ada alasan kenapa Bapa di surga sangat meninggikan dan mengaruniakan nama di atas segala nama. Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini berkata, karena Yesus dia turun ke dalam dunia, dia Tuhan yang menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia taat kepada kehendak Bapa. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa sampai dia mati di kayu salib. Alasan daripada Bapa sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan nama di atas segala nama karena Yesus taat kepada Bapa di surga. Amin saudara. Sekali lagi, alasan Bapa sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama, sehingga Alkitab berkata di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus, karena Yesus taat kepada kehendak Bapa. Haleluya. Dia taat kepada rencana Allah. Saudara, ketaatan Yesus dia buktikan sampai dia mati di kayu salib. Haleluya. Alkitab berkata, dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Dan itu Yesus buktikan. Dia merendahkan diri. Dalam bahasa Alkitab, mengosongkan diri. Terjemahan bahasa Alkitab, bahasa aslinya, bahasa Yunani, memakai kata keno. Tidak menganggap apa-apa. Tidak ada yang bisa diandalkan. Itu sebabnya Yesus dapat mengosongkan diri sekalipun dia Allah, tapi dia dalam kesetaraan sebagai Allah di sorga, dia kosongkan dirinya dan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia dia telah merendahkan diri, menjadi hamba dan taat dalam rencana Bapa. Dia mati dan mati di kayu salib. Ketaatan Yesus kepada rencana Allah. Kenapa Yesus mau taat kepada kehendak Bapa atau rencana Allah? Ini harus jadi perenungan bagi saya dan saudara. Dalam hari ini kita memperingati dan merayakan Jumat Agung, di mana Yesus pernah mati. Yesus taat kepada kehendak Allah, kepada rencana kekalahan Bapa,
Karena jauh sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini sebagai wujud manusia, dalam rencana kekal Allah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dari manusia pertama menjalar dosa kepada seluruh manusia di kolong langit ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-53, Yesus sudah dinubuatkan dia akan mengikuti rencana Allah. Haleluya. Mari saya ajak saudara baca Yesaya pasal yang ke-53. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Saudara dikasih oleh Tuhan, waktu Yesus taat sampai mati di kayu salib, saya katakan karena dia mau melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya manusia bisa diselamatkan, ditebus dari penghukuman yang kekal, tapi harus ada karya Allah yang harus dilakukan kepada manusia. Karena manusia berdosa, manusia tidak dapat keluar dari dosa, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari penghukuman yang kekal. Maka Tuhan Bapa Sorga berinisiatif untuk turun ke dalam dunia dalam wujud manusia. Tapi dalam wujud manusia, rencana Allah dia harus mati. Dan matinya di kayu salib. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dalam nubuatan Yesaya 53, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, saya bacakan kepada kita semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun Anda berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Yesaya 53 ayat yang ketiga berkata, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas alam. 750 tahun sebelum Kristus lahir sebagai manusia ke dalam dunia, Tuhan Bapa di surga sudah memakai mulut Nabi Yesaya untuk menubuatkan bahwa akan ada satu pribadi yang akan menebus dosa manusia. Itu sebabnya ayat 29, anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kenapa Yesus taat kepada kehendak Bapa? Karena ia ingin menggenapkan nubuatan firman Allah dalam kitab Yesaya 53. Dia harus mengalami proses penderitaan, dia harus mengalami kesengsaraan. Dan waktu dia mengalami kesengsaraan, Alkitab berkata, dia menurut manusia sepertinya dia kena tulah, dihukum oleh Allah. Saya baca ayat yang ke-9 dari Yesaya 53. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dalam keadaan matinya dia berada di antara penjahat-penjahat yang ada di kayu salib. Bapak Ibu kekasih, itu sudah dinubuatkan oleh firman Allah bagaimana cara matinya Yesus. Dia harus digantung di kayu salib. Dan ketika Yesus digantung di kayu salib, orang mengira dia kena tulah, dia kena kutuk. Sebab menurut firman Allah, tergantung di kayu salib dalam kitab Galatia pasal yang ketiga ayat 13, saya bacakan buat kita semua. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13, firman Allah berkata, Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tulis orang yang kayu salib. Orang-orang yang tidak mengerti rencana Allah, Yesus mati di kayu salib, mereka berpikir bahwa kematian Yesus karena dia kena kutuk, kena tulah. Padahal kita berkata dia tergantung di kayu salib karena menebus dosa saya dan saudara. Haleluya. Dan dalam kitab perjanjian lama, benar orang yang tergantung di kayu salib itu orang yang kena kutuk, saudaraku. Mari kita baca dalam Kitab Ulangan pasal 21 ayat 23. Saya bacakan buat kita semua. Kitab Ulangan perjanjian lama. Ulangan 21 ayat yang ke-23. 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Menurut hukum Taurat, orang yang digantung di sebuah tiang di kayu salib itu karena hukumannya setimpal dengan perbuatan dia. Dan dia harus digantung di kayu salib sebagai orang yang terkutuk akibat perbuatan dia. Nah, Yesus mati di kayu salib dalam nubuatan Yesaya. Orang mengira dia digantung karena dia terkutuk karena perbuatannya begitu jahat. Padahal kita berkata dia digantung di kayu salib karena dia menanggung kesengsaraan kita, karena dia menanggung penyakit kita, karena dia menanggung kelemahan kita, karena dia menanggung dosa saya dan saudara. Hari ini kita memperingati peristiwa yang agung, yang luar biasa, di mana seluruh dunia sedang merenungkan tentang karya pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Benar dia digantung di kayu salib, Bapak Ibu. Yang bagi orang-orang pada waktu mereka berkata bahwa Yesus kena kutuk karena dia tergantung di antara penjahat-penjahat. Orang-orang Israel pada waktu itu mereka berkata, salibkan dia, salibkan dia. Bebaskan Barnabas. Bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Karena bagi orang-orang Israel waktu itu, seakan-akan Yesus telah melakukan satu kesalahan yang sangat luar biasa. Dosanya begitu luar biasa. Bahkan imam-imam berkata pada waktu itu, dia telah menghujat Allah. Alkitab berkata Yesaya 53, Yesus digantung di kayu salib karena dosa dan pelanggaran saya dan saudara. Saya mau katakan pagi hari ini, ada pertukaran ilahi di kayu salib. Dia yang benar dijadikan berdosa karena kita yang berdosa dijadikan benar oleh Tuhan. Dia yang tidak sakit dijadikan sakit supaya kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Karena kita berkata oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan oleh Tuhan. Dia yang tidak terkutuk dia buat kutuk supaya kita yang terkutuk dibuat diberkati, dimerdekakan oleh Tuhan. Ada pergantian ilahi di atas kayu salib. Haleluya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena karya Yesus di kayu salib menebus saya dan saudara. Merebut saya dan saudara. Kata menebus kita, dia membayar hutang dosa saya dan saudara.
Dia menggantikan hutang dosa saya dan saudara, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Dengan kasih Kristus saya mau katakan kepada setiap kita umat Tuhan dimanapun Anda berada, tidak ada kebanggaan dalam diri kita. Siapa saya dan saudara, kemegahan, kemewahan, semua yang kita miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan karya penebusan Yesus. Karena Yesus menebus saya dan saudara, sehingga kita memiliki anugerah keselamatan. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam konteks pengorbanan Tuhan Yesus, Bapak Ibu, bagi setiap manusia di kolong langit ini, harta kita tidak menyelamatkan kita. Nama baik kita tidak menyelamatkan kita. Status sosial kita tidak menyelamatkan kita. Kondisi ekonomi kita tidak menyelamatkan kita. Hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Sebab di kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia dapat diselamatkan. Haleluya. Jadi kita mengerti pagi hari ini kenapa Bapa sangat meninggikan dia. Karena Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dan mati di kayu salib itu dia rela menerima hinaan. Dia menerima setiap penilaian orang pada waktu itu. Yang mereka berpikir dia kena kutuk, dia kena tulah, dia dihukum setimpal dengan perbuatan dia. Padahal Alkitab berkata, bukan itu semua dia lakukan karena dia mengasihi saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Dia mengasihi saya dan saudara. Hari ini ketika kita memperingati Jumat Agung, bukan sebagai hal yang biasa. Menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, kita terus diingatkan oleh peristiwa masa lampau daripada Tuhan Yesus. Dia pernah mati bagi saya dan saudara. Itu anugerah yang terbesar. Dan kematian Yesus di kayu salib yang saya katakan adalah pertukaran ilahi. Kita yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Kita yang susah dihiburkan oleh Tuhan. Kita yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kita yang terikat dimerdekakan oleh Tuhan. Karena kita percaya akan pengorbanan Tuhan. Berarti Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, berita salib itu adalah satu kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Berita tentang salib adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Mari kita lihat di dalam firman Allah. Dalam kitab 1 Korintus. Saya membacakan buat saudara yang diberkati oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itulah adalah kekuatan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Alkitab berkata, pemberitaan salib itu adalah kebodohan bagi orang yang akan binasa. Padahal Yesus disalibkan karena Alkitab berkata dalam kitab Petrus, karena Allah menghendaki jangan ada yang binasa, supaya semua orang bertobat dan diselamatkan. Ya. Bapa di surga menghendaki jangan ada yang binasa. Karena upah dosa adalah maut, kematian, kengerian, penghukuman kekal buat selama-lamanya. Dan Bapa di surga tidak mau, karena neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk setan dan para pengikutnya. Malaikat-malaikat yang memberontak kepada Allah. Neraka diciptakan buat setan dan semua pengikutnya. Surga diciptakan, surga ada, kerajaan Allah ada untuk anak-anak Tuhan, untuk manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin ada manusia yang binasa.
Itu sebabnya dalam pembacaan ini 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan salib itu adalah kuasa Allah. Karena di salib ada kuasa Allah. Ketika orang memandang salib, sama seperti bangsa Israel, ketika mereka dipagut ular di padang belantara, Musa membuat tiang, dan setiap orang yang memandang kepada tiang itu, maka setiap orang yang memandang dia disembuhkan, tidak mati oleh karena pagutan ular. Hari ini setiap orang yang memandang kepada salib Kristus, yang mengakui kematian Kristus, ada anugerah keselamatan tersedia. Karena pemberitaan tentang salib bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kuasa Allah. Itu adalah kekuatan daripada Tuhan. Dahsyatnya kekuatan kuasa salib bagi setiap saya dan saudara. Sehingga hari ini kita mau melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Yesus berkata, setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingati kematian Tuhan sampai ia datang pada kali yang kedua. Kapan saja, di mana saja kita melakukan perjamuan kudus hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, roti anggur dan sejenis lainnya itu hanya sarana. Tapi Alkitab berkata, setiap kamu melakukan, kamu memperingati kematian Tuhan sampai ia datang pada kali yang kedua. Rentang waktu antara kematian Tuhan sampai kedatangan Tuhan, kita hidup di dalamnya. Selalu Tuhan ingatkan saya untuk ingat kematian Tuhan, supaya saya dan saudara yang ada di rentang waktu ini, kita akan sampai pada kedatangan Tuhan di kali yang kedua. Kita berjumpa dalam kemuliaan kekal untuk selama-lamanya. Pemberitaan salib hari ini, kematian Kristus di kayu salib, dengan keyakinan iman saya mau katakan, dalam kondisi dunia hari ini Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, seakan-akan dengan kondisi wabah virus corona ini dan semua orang harus tinggal di rumah, di seluruh Indonesia himbauan pemerintah itu tinggal di rumah. Saya mau katakan seakan-akan Tuhan lagi menyuruh setiap manusia untuk diam dan renungkan bahwa ada satu pribadi yang pernah mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dengan kondisi negara kita hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan keyakinan iman saya mau katakan, dalam perenungan manusia hari ini, orang-orang percaya, kita sedang diingatkan oleh firman Allah bahwa setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini ketika orang-orang percaya tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja-gereja, justru hari ini di setiap rumah, di setiap tempat, di setiap lingkungan, ada suara yang diperdengarkan kepada dunia ini bahwa ada satu pribadi yang pernah mati di kayu salib, yang menebus dosa manusia. Sehingga benarlah firman Allah berkata, Injil harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Dan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kemuliaan buat selama-lamanya. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan hari ini Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau katakan, mari kita tinggikan nama Yesus dalam setiap hidup saya dan saudara. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, nama yang menyembuhkan. Hari ini ketika kita akan melakukan perjamuan kudus, saya percaya kuasa perjamuan kudus, kuasa salib Kristus akan bekerja dalam setiap hidup saya dan saudara. Dimanapun Anda berada, ketika Anda dengan kerinduan yang sungguh, dengan iman kepada Allah,
Ketika kita beribadah pagi hari ini, sekalipun terbatas dengan tempat dan jarak, tapi kuasa ibadat tidak dibatasi. Kuasa perjamuan kudus tidak dibatasi. Kuasa salib Kristus tidak dibatasi. Hari ini bagi kita yang percaya, ketika kita beriman, ada kuasa Allah terjadi dalam setiap hidup kita. Tuhan memberkati firman Tuhan pagi hari ini. Mari siapkan setiap hidup saya dan saudara Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Anda di rumah masing-masing, dimanapun Anda berada. Roti dan anggur hanyalah sarana. Mungkin Anda tidak punya roti dan anggur. Ada jenis minuman yang lain. Ada jenis makanan yang lain seperti roti. Itu hanya sarana. Ya, itu hanya sarana. Tapi yang utama adalah kita mengingat kematian Tuhan. Yesus menderita karena saya dan saudara. Yesus disalib karena saya dan saudara. Yesus mengalami semuanya karena saya dan saudara. Sebenarnya, dengan perkataan iman saya mau katakan pagi hari ini, untuk semua manusia yang ada di kolong langit ini, Yesus mati buat kita semua. Yesus tidak mati buat orang Kristen. Yesus tidak mati buat suku, kelompok tertentu di dunia ini, bangsa tertentu. Tapi kita berkata Yesus mati untuk seluruh dunia. Yesus mati untuk setiap suku, bangsa, kaum, dan bahasa. Supaya setiap nama yang ada di kolong langit ini mengakui ada satu nama di atas segala-galanya. Dan supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Wahyu 1 ayat yang ke-7 berkata, ketika Yesus akan datang pada kali yang kedua, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja. Walaupun hari ini masih banyak orang tidak menerima nama Yesus, walaupun hari ini masih banyak orang tidak percaya kepada nama Yesus, tapi firman Allah ya dan amin, pada waktu Dia datang pada kali yang kedua, setiap lutut bertelut, setiap lidah akan mengaku benar Yesus adalah Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ini pujian lama Bapak Ibu, tentang karya salib Yesus. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Aku Yesus dekat ke salibmu, air hidup dan darahmu, sucikan hati. Dekat ke salibmu, dekat
darahmu, air hidup dan darahmu. Sucikan hatiku, sucikan hati. Salibnya, salibnya, salibnya. Amin Tuhan. Salibnya amat mulia. Dosaku disucikan, dosaku disuci oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, haleluya. Oh, salibnya, 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 sucikan dosaku, amat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Saya rindu Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Anda yang ada di rumah masing-masing. Mari nyanyikan pujian ini dalam perenungan kita akan karya pengorbanan Tuhan Yesus. Sungguh luar biasa apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya sebagai manusia. Karena dia mau taat kepada kehendak Bapa. Karena dia mau taat kepada rencana kekekalan Bapa yang sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum dia datang sebagai manusia, bahwa dia akan menderita, dia akan ditikam, dia akan diremukkan, dia akan dianggap hina, dia akan dianggap terkutuk, dia ada di antara para penjahat-penjahat, tapi dia melakukan dalam ketaatan sampai dia mati di kayu salib karena saya dan saudara yang dia kasihi. Salibnya bagi kita yang diselamatkan itu adalah kuasa Allah. Bagi orang yang tidak percaya, bagi orang yang binasa itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita yang percaya diselamatkan, itu ada anugerah dan kuasa Allah. Haleluya. Di hari Jumat Agung ini seluruh dunia sedang mengakui, merayakan, memperingat Yesus pernah mati. Dan dia mati di kayu salib karena dia mengasihi saya dan saudara. Katakan salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya, haleluya. Salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya teramat mulia. Salibnya
oleh darah Yesus. Salibnya teramat mulia. Salibnya, amin. Haleluya. Teramat mulia. Dosaku oleh darah Yesus. Lagi katakan salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah. Katakan salibnya, salibnya, salibnya. Salibnya, terima kasih buat pengorbanan tuh. Amat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Anda di rumah masing-masing, mari bangkit berdiri dari tempat dudukmu jika engkau sedang duduk. Berdiri dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Ambil roti di tangan kanan, angkat dengan tangan kanan sebagai tanda pengakuan. Kita mengakui bahwa tubuh Yesus dipecah-pecahkan buat saya dan saudara. Karena Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sebab barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia memiliki kehidupan yang kekal. Haleluya. Haleluya. Roti ini hanya sarana kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Tapi salib Kristus adalah kuasa Allah bagi setiap kita yang percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada kuasa dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita makan roti ini sebagai tanda pengakuan kita akan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setelah makan, Yesus mengambil anggur yang cawan yang berisi anggur. Saudara angkat anggur yang ada atau sejenis lainnya.
Yesus berkata, darahku dicurahkan. Darahku adalah darah penebusan. Darah yang sangat mahal. Yang membayar, yang menebus setiap dosa, pelanggaran, pemberontakan, ketidaktaatan yang kita lakukan dalam hidup ini. Yesus sudah melakukannya satu kali untuk selama-lamanya di kayu salib. Oh raya basikana. Dia berkata setiap kali kita melakukan, kita memperingati kematian Tuhan sampai Ia datang pada kali yang kedua. Mari kita minum, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ada kuasa dalam salib Kristus. Haleluya. Ada kuasa dalam salib Kristus. Haleluya. 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 Yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa salib Kristus, ada kuasa di dalamnya, menyembuhkan, memulihkan, memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima dengan keyakinan iman. Terima dalam nama Yesus. Ada kuasa Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Haleluya. Kuasa salib Kristus memulihkan setiap hidup kita, anak-anak Tuhan yang percaya. Pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat Tuhan buat setiap umat-umat. Turunlah berkat Allah. Kuasa perjamuan kudus turun memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, sebab kuasa Allah tidak dapat dibatasi. Kuasa Allah tidak terbatas, sebab Allah yang kami sembah, ya Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang beribadah pagi hari ini, sekalipun terbatas dengan jarak dan tempat, tapi kuasa Allah tidak terbatas. Kami semua terima anugerah Tuhan pada hari ini. Kami semua terima berkat Allah hari ini. Dalam nama Yesus, kuasa salib Kristus. Dalam nama Yesus, kuasa salib Kristus berkuasa atas setiap umat. Khususnya hari-hari ini kami berdoa, virus corona dipatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sebagaimana bangsa Israel, mereka mengalami perlindungan Allah. Waktu Mesir mengalami tula, waktu Mesir mengalami kutuk, semua umat Israel dilindungi karena ada darah di setiap ambang pintu rumah mereka. Kami percaya kuasa darah Kristus akan melindungi, menjaga, memberkati setiap umat-umat Tuhan. Bahkan bangsa kami, ada darah Kristus yang telah menebus bangsa kami. Indonesia sudah ditebus oleh darah Yesus. Haleluya. Setiap suku, setiap kaum, setiap pulau, semua telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dari pulau-pulau ada penebusan darah Yesus. Setiap suku ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Ke Indonesia, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus
Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan firman Allah akan digenapi satu waktu. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Diberkatilah Indonesia. Lawatan Allah buat Indonesia. Keselamatan buat Indonesia. Penuaian raya buat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan pemerintah kami, bangsa Indonesia. Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan, keamanan TNI, Polri, kesehatan, semua Tuhan Engkau memberkati. Khususnya mereka yang ada di garda terdepan, yang menangani virus corona di bangsa kami. Di balik semua itu ada kuasa Allah yang dapat memulihkan bangsa kami, memulihkan negeri kami, memulihkan kota kami, memulihkan setiap lingkungan keluarga kami. Sulawesi Utara, Bola Mongondo Raya, Kota Mobagu, bahkan pulau-pulau dimanapun di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya ada kuasa darah anak domba Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kuasa salib Kristus akan menjadi nyata bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Turunlah berkat Allah buat setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah walaupun terpisah dengan tempat dan jarak. Tapi kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap rumah tangga, setiap keluarga, suami, istri, orang tua, anak, keluarga. Diberkati Tuhan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Susah Tuhan hiburkan, yang bimbang Tuhan tetapkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah kami semua. Ini doa dan syukur kami Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan, kejayaan, kehormatan hanya bagi Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari nyanyikan satu pujian, kita mengakhiri ibadah pagi siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Yesus. Segala pujian, haleluya, bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Terimalah berkat Bapa di sorga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus, rukun persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua
hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua kita yang diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, saya percaya semua kita diberkati Tuhan, amin. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekali lagi, Bapak Gembala, pengurus gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini. Kiranya kasih Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Dan yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita ikuti terus program kami GBI KK di rumah saja setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 malam melalui live streaming atau Facebook Live. Sekali lagi, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari ikuti terus program kami GBI Kasih Karunia di rumah saja setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 malam melalui live streaming atau Facebook Live. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan, apakah persembahan syukur, perpuluhan dan lain sebagainya, dapat ditransfer melalui rekening BCA AN GBI Kasih Karunia Kota Mobagu, atau Bapak Ibu boleh lihat di warta jemaat yang Bapak Ibu pegang di beberapa minggu yang lalu. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang rindu memberkati pekerjaan Tuhan melalui persembahan syukur atau perpuluhan dan lain-lain, dapat ditransfer melalui rekening BCA atas nama GBI Kasih Karunia Kota Mobagu, atau saudara bisa lihat di warta cetak yang saudara pegang di beberapa minggu yang lalu. Dan biarlah pengumuman ini boleh menjadi perhatian kita semua. Semoga Bapak Ibu di dalam perlindungan Tuhan, dan biarlah kita semua menjadi berkat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat Jumat Agung. Haleluya.